Berteman dengan orang soleh. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan teman untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Memilih teman bukan perkara sepele, karena teman mempunyai pengaruh yang besar bagi seseorang dalam hidupnya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena terpengaruh teman yang buruk. Namun, juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Pengaruh teman buruk. Teman yang buruk memberikan pengaruh yang begitu dahsyat. Mereka akan selalu mencari cara bagaimana merusak fitrah temannya atau menghalang-halanginya agar tidak berbuat kebaikan, hingga akhirnya terperangkap dalam kekafiran dan kemaksiatan. Abu Thalib adalah salah satu dari sekian contoh tentang dahsyatnya pengaruh seorang teman yang buruk. Di saat ajal menjelang, Rasulullah menuntun pamannya tersebut agar mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun ia enggan, karena lebih terpengaruh kepada teman akrabnya, yaitu Abu Jahal, yang selalu berpesan agar tidak meninggalkan agama nenek moyangnya mereka. Akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam kekafiran. Bukti lain yang terjadi hari ini adalah para pecandu narkoba dan minuman keras. Sebagian mereka terjerumus ke dalamnya karena akibat pengaruh teman yang buruk. Teman yang buruk ini pun menjebaknya untuk mencicipi barang haram ini secara gratis, dengan dalih macam-macam, hingga akhirnya mereka menjadi pecandu yang sebenarnya. Padahal sebelumnya ia seorang yang taat kepada Allah, juga patuh kepada orang tuanya. Wal iyadu billah. Maka tepatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah memberikan permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Seseorang yang duduk berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah permisalan yang diberikan Rasulullah tentang berteman. Bahkan jika kita ingin mengetahui seseorang apakah ia soleh atau toleh, maka lihatlah temannya. Jika teman-temannya adalah orang soleh, ia akan menjadi orang soleh pula. Sebaliknya, jika teman-teman di sekitarnya jahat dan bejat, hampir dipastikan bahwa ia tidak jauh dari sifat teman-temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan mengikuti kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Rasulullah juga mengajarkan doa kepada kita agar terhindar dari teman yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su' fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat, di lingkungan di mana aku tinggal menetap. Hadis riwayat Tabrani. Karena khawatir mendapat teman yang buruk, salah seorang tabi'in yang bernama Alqamah ketika masuk ke negeri Syam langsung menuju masjid
untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian dia panjatkan sebuah doa, "Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini." Akhirnya Allah mempertemukannya dengan teman yang saleh, seorang sahabat Rasul bernama Abu Darda. Barokah bersama teman saleh. Allah memerintahkan agar selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Di antara berkah berteman dengan orang soleh adalah dengan melihat mereka saja sudah memberikan motivasi kebaikan tersendiri. Al-Fudail bin Iyad berkata, pandangan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Maksud beliau bahwa dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karenanya, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang soleh lainnya. Umat Nabi Nuh adalah contohnya. Tujuan mereka membuat patung orang-orang soleh pada waktu itu agar ketika melihatnya mereka termotivasi untuk melakukan amal soleh sebagaimana yang dulu pernah dikerjakan oleh mereka. Namun pada akhirnya anak cucu mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Manfaat lain berteman dengan orang soleh. Di saat kita sakit, mereka menjenguk, bukan hanya membawa buah-buahan yang terkadang malah tidak termakan, namun juga mendoakan dan menguatkan kita agar selalu bersabar. Terlebih nanti ketika kita meninggal dunia, mereka bukan hanya sekedar datang untuk bela sungkawa, tetapi juga memohonkan ampunan untuk kita di saat salat jenazah, serta menghantarkan kita sampai ke kuburan. Belum lagi ketika di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan bahwa mereka kelak akan memberikan syafaat kepada temannya dulu ketika di dunia. Rasulullah bersabda, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Rabb kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, salat dan juga haji. Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, dan ada yang sampai lututnya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Hasan Al-Basri berpesan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Imam Ibnul Jauzi menasihatkan kepada teman-temannya, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkan, wahai Tuhan kami, hamba-Mu fulan, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat Engkau. Kemudian beliau menangis. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita teman yang saleh, karena manfaatnya bukan hanya sekedar kita dapatkan di dunia, namun juga kelak di akhirat sana. Allahul Musta'an.